Engkau Maha Kudus dengan hati tulus, dengan hati ikhlas ya. Karena kita sudah diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan lagi dengan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mengucapkan puji syukur sama Tuhan, dan karena saat ini kita mau perjamuan suci ya, karena Tuhan sudah selamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga untuk datang kembali menjemput kita. Mari kita lanjutkan lagi dengan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita buat Yesus
ada nama lain yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus, baik itu orang pintar, baik itu dukun ya. Nama Tuhan Yesus itu pasti paling tinggi, paling teratas ya, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Mari kita lanjutkan lagi dengan pujian Tiada Yang Seperti Engkau. Mari silakan bangkit berdiri, boleh berjoget ya. Mari kita lanjutkan lagi sebelum kita menunggu kore ibu-ibu. Kita sambut dengan pujian Sak Ceke Aku Nderek Gusti. Sak Ceke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati Gusti.
kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi Gusti. Hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari silakan kur ibu-ibu. Kami mohon dengan hormat kur ibu-ibu maju ke depan. Kurnya di tengah ombak di grup ya, dilihat di grup.
jalan dosa. Terima kasih Kor, ibu-ibu. Semoga Tuhan selalu memberikan sehat kuat pada ibu-ibu ya, supaya kita selalu bersama-sama untuk bisa datang beribadah di Baitnya yang kudus ini. Sudah waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya syukur, haleluya syukur, haleluya syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan sudah beri kami waktu dan kesempatan untuk beribadah di tempat-Mu yang kudus ini ya Tuhan Yesus. Ini semua semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini Tuhan dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang akan mengulurkan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Apapun pekerjaannya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut persembahan puji-pujian dengan pujian berbahagialah bagi Yesus Tuhan kita. Padanya berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini dan selamanya. Akan berkat curahkan mujizat-Mu, curahkan kedatangan-Mu di dalam hidupku, curahkan mesra-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kejagaan-Mu, oh Yesusku. Bahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedatangan-Mu di dalam hidupku, curahkan kuasa-Mu, curahkan keberkahan, oh Yesusku, curahkan kebahagiaan, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sudah waktunya kita akan mendengarkan benih firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan dengan pujian seperti rusa rindu sungai. Mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Bapa Allah bertahta dalam kerajaan surga. Allah yang puji, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia kemuliaan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap Engkau Tuhan, karena kami dapat masih berkumpul Engkau pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkata Tuhan, saya sebagai Tuhan dari suci ini, kami berhasil berhasil berkata suatu yang Tuhan kami semua pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menaikkan hatimu pada saat ini Tuhan. Biar puji-pujian ini Tuhan melayani kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kepada saudara-saudara kami yang ada Tuhan. Kami serahkan Mbak Asti, Mbak Anja Tuhan, Engkau berkata Tuhan, makin hari makin indah di hadapan Engkau, makin hari makin layak di hadapan Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya ya Tuhan, terutama berkati kuat sehat supaya mereka tetap setia untuk melayani pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena mereka melayani bukan untuk manusia, tetapi mereka melayani untuk Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Mas Wawan maupun Om Peter, berkati kuat sehat supaya tetap melayani pekerjaan Engkau Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau layakkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan, supaya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan akan firman-Mu. Engkau berkati kuat sehat Bapak Gembala kami, supaya tetap untuk melayani domba-dombanya yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, berkati kuat sehat Tuhan yang dari Tuhan Yesus Tuhan. Karena hamba-Mu tetap melayani Engkau Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami serahkan hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin adanya Tuhan. Tuhan, biarlah yang berkata-kata hanya melalui Tuhan, melalui hamba-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan. Kami akan mendengarkan, duduk tenang di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus yang Maha Kudus, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa sembah sujud kami. Kami beralaskannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam, haleluya, puji Tuhan ya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan ya. Kelihatan wajahnya cerah-cerah, amin ya. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ya. Kita akan baca bergantian ya, ayat 15 sampai 23. Kita bangkit berdiri ya, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Saya bacakan Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, bareng. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Puji Tuhan ya. Di sini firman Tuhan kata, jadilah pohon yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik ya, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi kalau pohon yang tidak baik dan mengeluarkan buah yang tidak baik, firman Tuhan katakan mereka harus ditebang ya. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita ini menjadi pohon yang baik dan menghasilkan yang baik. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Puji nama Tuhan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pohon dan buah, saya teringat ya pada waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden ya. Di situ Tuhan memberikan perintah ya, di mana pohon ini buahnya boleh engkau makan dengan bebas ya. Saya yakin pohon yang di Taman Eden ini buah yang baik, karena yang menanam itu adalah Tuhan sendiri ya. Haleluya. Nah, buah yang baik itu adalah buah yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia ya. Tapi walaupun buah itu baik, kalau makan tidak sesuai dengan takaran, maka buah itu juga dapat membuat manusia menjadi sakit ya. Contohnya Bapak Lut, setelah dibebaskan dari kota Sodom dan Gomora ya, dia dibawa oleh malaikat Tuhan ya, dan dia diam di daerah pegunungan ya, pegunungan Soar sana. Dan di pegunungan itu banyak tanaman anggur yang buahnya itu manis-manis ya. Karena di pegunungan itu buah-buahan itu sangat banyak ya. Tetapi karena Lut ini makan buah anggur terlalu banyak, akhirnya Lut dikatakan mabuk, tidak sadarkan diri ya. Nah, saya tidak akan melanjutkan. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian itu ya, pasti tahu ya bahwa walaupun buah itu baik, tapi kalau dimakan lebih
itu juga akan membuat manusia itu menjadi sakit, ya, mabuk sampai tidak sadar diri. Ya. Dulu pada waktu saya di Solo, ya, bersama dengan teman-teman beli durian, ya. Dia makan durian 1, makan durian 2, makan durian 3, ya, tak hitung sampai 5. Ya. Setelah itu dia tidak bisa pulang, toweler, ya. Katanya kepalanya itu berat, pusing-pusing, ya, muntah-muntah. Saya tanyakan kepada penjual durian, kok begini Pak? Iya, itu makannya terlalu banyak, itu namanya mabuk durian. Ya. Nah, orang yang makan, ya, apalagi kalau sudah lansia gini ini, diperintahkan kalau makan jangan sampai kenyang, ya. Kalau saya makan juga, ya, nasi enggak seperti dulu. Kalau dulu kan nasinya seperti gunung, gitu ya, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu jejer, gitu ya. Tapi sekarang enggak, sekarang sudah dikurangi, saudara. Karena apa? Karena ingin supaya tubuh ini tetap sehat. Haleluya. Nah, di dalam firman Tuhan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, ya, Tuhan itu menghendaki supaya kehidupan kita ini seperti pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kalau tidak, ya, nanti dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, ya, ayat 17 itu, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan kita harus bisa menghasilkan buah, ya. Coba kita akan buktikan dulu di dalam Injil Yohanes, ya. Ya, saya minta nanti Mbak Lis coba, ya. Karena kalau Mbak Lis baca itu di rekaman enggak terdengar, ya. Pernah, ya, nyetel kiriman YouTube, ya, ini masuk YouTube, ya. Saya bacakan saja. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang saya tekankan di sini, aku memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kemarin yang sudah dibaptis itu sudah dijelaskan harus bisa mengeluarkan buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus, ya, dan juga buah-buah pelayanan yang terlibat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam konteks ini
Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita ini bisa menghasilkan buah yang baik dan tetap baik. Nah ini ya, baik dan tetap baik. Itu adalah buah rohani. Kalau buah jasmani, saudara, saya tuh suka buah ya. Walaupun buah itu matang di pohon ya, itu kalau dimakan manis. Tetapi kalau buah itu dibiarkan saja, tidak dikonsumsi, lama-lama buah itu menjadi busuk. Tetapi buah yang dikehendaki oleh Tuhan, walaupun buah di dalam kehidupan kita ini lama ya, di dalam kehidupan kita harus tetap baik. Nah ini ya, karena dengan buah yang baik ini ya, nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Maka dan itu di dalam firman Tuhan ini jelas ya, kalau Tuhan menghendaki supaya kita ini bisa mengeluarkan buah yang baik dan buah itu tetap baik. Haleluya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mari kita akan kembali di dalam Matius pasal 7 tadi ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan demikian, ayat yang ke-20 sampai 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi buah yang keluar dari kehidupan kita ya, itu bisa dikenal oleh orang lain. Apakah kita ini mengeluarkan buah yang baik atau mengeluarkan buah yang tidak baik? Itu yang menilai adalah orang lain. Dia yang melihat kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini jelas katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga ya. Maka dari itu Rasul Paulus dia menghimbau, hendaklah kamu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi kalau kita ini dan kita mengerti, maka kita bisa melakukan. Untuk mengenal kehendak Tuhan, yaitu kita harus banyak belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini banyak perkataan kehendak Tuhan ya, yang harus dilakukan kepada setiap orang percaya. Ya, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ya, pasti kita juga tidak akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Waktu itu firman Tuhan harus diteliti ya, harus dibaca, harus dipelajari ya, supaya kita ini mengerti, supaya kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita ini ya, supaya kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang menyebut Tuhan Tuhan ya. Kalau
orang itu menyebut Tuhan adalah ya, apa yang melakukan kehendak Bapa di surga itu sebahagia ya. Makanya firman Tuhan jelas, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi supaya kita semua mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan kesempatan jasmani kita ini, tetapi dengan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus ya. Maka itu Tuhan, maka kita sebagai umat Tuhan itu akan mengalami kegagalan demi kegagalan ya, karena manusia di hadapan Tuhan itu sangat kecil ya. Tapi kalau manusia itu dipakai Tuhan menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan ya. Karena apa? Kalau Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu sebagai letrek, sebagai tanda sah ya, surat perjanjian itu kalau ada meterainya, kalau tidak ada meterainya itu kuat kalau ada meterainya. Kalau salah satu unsur perjanjian ini meleto, tahu meleto ya, melanggar janji, bisa dituntut di pengadilan karena adanya meterai yang tertempel di situ. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu kita mau mendengar firman, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menjadi meterai di dalam kehidupan kita untuk kita menerima semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Jadi meterai itu adalah jaminan ya, supaya kita ini bisa mendapatkan ya, kalau di dalam Efesus itu mendapatkan penebusan, mendapatkan keselamatan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Di dalam kehidupan kita harus bisa mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan ya. Jangan seperti di sini dikatakan ya, nabi palsu ya. Nabi palsu ini siapa? Nabi palsu itu adalah juga hamba Tuhan ya. Nabi itu adalah jabatan dari Tuhan, tetapi dia tidak mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Contohnya ahli Taurat dan orang Farisi, dia mengerti tentang hukum, tetapi dia tidak mau mengerti tentang pribadi Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus mengajar ya, maka orang Farisi ini selalu, nek boso sekarang itu, ngentai ya. Ngentai itu apa artinya ya? Nyepelek nih ya, supaya orang yang mendengar itu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Coba kita akan lihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan baca terlebih dahulu, yaitu Matius pasal 23 ya, ayat 1 sampai 35. Tetapi kita baca judulnya saja ya. Nanti ayat-ayatnya dibaca di rumah ya. Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Di sini dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutlah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ya, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini ayat 13 ya, dan seterusnya itu untuk orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa, di mana di dalam kehidupan kita ini, ya, sederhananya kalau orang mengerti firman Tuhan, ya, maka dia akan berusaha untuk melakukan, ya. Dan di dalam melakukannya ini bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, ya. Haleluya. Maka dari itu menjadi orang Kristen, jangan kita memakai kekuatan sendiri, tapi biar kekuatan Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau kita memakai kekuatan kita sebagai manusia, kita hidupnya seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan, ya. Dan itu akan dilihat oleh semua orang. Nah, ini ya. Maka dari itu saya sebagai hamba Tuhan, ya, ayat ini sebenarnya banyak menegur tentang kehidupan saya, ya. Bahkan bukan saya sendiri, tapi semua hamba-hamba Tuhan, kalau ayat ini disampaikan, ya, maka kita pun juga harus hati-hati dan waspada. Artinya Tuhan menuntut apa yang kita ucapkan itu harus sesuatu yang benar, yang baik, ya. Supaya di dalam kehidupan kita ini bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau gembala yang merasakan adalah jemaat, juga keluarga, ya, istri, anak, menantu, cucu, ya. Ini bisa merasakan. Haleluya. Supaya apa, Saudara? Supaya di dalam pengajarannya itu bisa diterima dengan baik. Ya. Kalau kita lihat orang Farisi dan ahli Taurat itu, ya, dalam doanya selalu meninggikan diri, ya. Bapa yang di surga, aku ini bukan seperti siapa? Seperti orang yang berdosa ini, ya, karena aku membayar persembahan, ya, membayar perpuluhan, aku sudah berbuat baik dan berbuat itu.
Bahkan aku berpuasa seminggu 2 kali. Apa yang dilakukan itu selalu ditonjolkan. Ya. Kalau berdoa tidak mau di bait Allah, maunya di tikungan-tikungan jalan. Supaya apa? Biar dilihat orang. Nah ini ya. Nah, maka dan itu ayat ini sangat menegur, bukan kepada saudara saja, tapi juga menegur saya. Tetapi kalau Tuhan sudah menanam kita menjadi pohon yang baik, saya yakin kita akan menghasilkan buah yang baik, yaitu kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu baik dan sempurna. Ya. Kehendak Tuhan itu baik dan sempurna. Jadi kalau kita mengeluarkan buah yang baik, itu sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Bukan kita yang yang baik, bukan kita yang sempurna, tetapi Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Dialah yang baik. Karena Tuhan Yesus pernah didatangi oleh seorang pemuda yang kaya, dan dia mengatakan, ya Rabi yang baik. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hanya satu yang baik. Ya. Lakukan segala kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang pemuda ini, ya, apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat? Nah, gitu ya. Pernah ingat ya? Dan dia mengatakan, aku sudah menghormati orang tua, bapak ibu, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak mengingini milik orang lain, ya. Aku juga tidak menjadi saksi dusta dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu ingin, ya, hidupmu sempurna, ya, berikanlah hartamu kepada orang miskin. Ya, karena orang muda ini sangat kaya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dengan sedih hati. Ya, ada pergumulan di sini. Tetapi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, saudara, ya, hati itu ada damai sejahtera. Amin. Apa yang kita lakukan itu membuat hati kita damai sejahtera. Ya, jadi tidak ada kata menyesal. Ya, tidak ada kata menyesal. Kalau menyesal berarti di dalam kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya itu dilakukan tidak dengan tulus ikhlas, ya. Tapi kalau dengan tulus ikhlas, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita, ya. Puji nama Tuhan, ya. Maka dan itu kalau di sini catatan saya banyak sekali, ya, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia mengadakan mujizat, ya, diintai, ngusir setan, dilokno. Tuhan Yesus ngusir setan dengan kuasa Baal Jebul, ya. Baal Jebul itu apa? Penghulu setan, ya. Dan Tuhan katakan, bagaimana kalau setan ngusir setan? Berarti kerajaannya akan hancur. Tapi aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Itu dijelaskan dengan jelas, ya. Haleluya. Ya, itu kalau saudara ingin ayatnya, ya, di dalam Matius pasal 12, ya. Nanti dibaca di rumah, ya. Ya. Itu ayat 12 ayat 22 sampai ayat 37, ya. Nah, itu juga ada Tuhan Yesus menyindir
orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Karena di situ orang-orang yang menerima mujizat Tuhan itu hatinya sangat takjub, ya. Tapi sekali lagi orang Farisi dan ahli Taurat itu ngentai, ya. Yesus ini ngusir setan dengan kuasa Baal Jebul, ya. Nanti dibaca ayat-ayatnya itu ada, ya. Dan akhirnya Tuhan membenarkan bahwa Dia mengusir setan ini dengan kuasa Roh Kudus. Nanti dibaca, ya, di sini. Nah, sampai Tuhan katakan kalau orang itu, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, menentang anak manusia, menghujat anak manusia, orang ini bisa diampuni. Tetapi kalau dia menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni di bumi ataupun di zaman yang akan datang. Kalau bahasa sekarang itu di dunia maupun akhirat. Nah, ini, ya. Pada itu kita ini hidup di zaman Roh Kudus, ya. Maka dari itu kalau Roh Kudus berbicara, kita harus selalu mentaati, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, ya. Puji nama Tuhan, ya. Maka dari itu di sini pun Tuhan juga mengajarkan, ya, tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Ayat 33 itu, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal, ya. Dan akhirnya dia berkata kepada orang Farisi, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena apa? Tuhan selalu berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya. Sampai Tuhan mau dibunuh, ya. Pada waktu dia di lereng bukit, ya, Tuhan Yesus mau dibunuh. Tapi Tuhan tahu isi hati daripada orang Farisi dan ahli Taurat, dan akhirnya Tuhan mengatakan, ya, membutakan orang Farisi dan ahli Taurat itu, dan akhirnya Tuhan pergi. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi tidak ngerti kalau Tuhan itu sudah pergi. Tapi hatinya ada suatu kejahatan, yaitu merencanakan ingin membunuh Tuhan Yesus, ya. Walaupun Tuhan tidak dibunuh, nanti kalau sudah saatnya dia juga akan dibunuh, digantung di kayu salib. Tapi kalau saatnya belum tiba, kan Tuhan masih berusaha untuk menghindar, ya. Karena apa? Tuhan Yesus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga, bahwa hidupnya harus dikorbankan di atas kayu salib supaya setiap orang percaya boleh mendapatkan keselamatan, ya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini, ya, biar kita tetap berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena di akhir zaman nanti banyak orang yang gagal, ya, gagal untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Ayat yang terakhir 22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ini Tuhan berbicara kepada orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, maka walaupun orang Farisi itu selalu datang kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal, ya, karena memang hatinya itu jahat, ya. Tuhan Yesus dengan terus terang, kamu ular beludak. Ya, kalau saudara dikatakan ular beludak kan marah, ya. Tapi kalau dia enggak, karena dia tahu bahwa memang dirinya itu jahat, ya, selalu ingin menggoda, ya, Tuhan Yesus, selalu ingin mencobai Tuhan Yesus, ingin merencanakan yang jahat kepada Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuh, ya. Tapi puji nama Tuhan bagi saudara dan saya, biar kita tetap setia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditanam oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi pohon yang besar, ya, yang mengeluarkan daun yang hijau dan mengeluarkan buah pada musimnya. Itulah gambaran orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, ya. Kalau di dalam Mazmur ayat pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, di situ menggambarkan orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam Yeremia pasal 17, ya, ayat yang berapa, yang ke-7, ya, di situ juga Tuhan akan memberkati, ya, orang yang percaya kepada Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah pada musimnya. Inilah yang disebut bahwa kita orang yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk berbuah, dan buahnya itu tetap sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Haleluya. Ya, mohon nanti pemain musik bisa maju. Kita nyanyikan Seperti Wanita, dan kita akan persiapan untuk berjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Di bawah kakimu, demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi sampai mati.
ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk mengasihimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku untuk mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar pujian ini merupakan doa kami Tuhan, supaya kami dapat berbuat sesuatu yang baik untuk Engkau, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, dengan mengorbankan dirinya di bawah kakimu untuk mencurahkan minyak wangi, untuk mengurapi pada rambutmu maupun pada kakimu Tuhan, di mana minyak wangi yang berharga sebagai tanda pengorbanan. Bahkan kami ingin setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Biar melalui pujian ini iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh ditetapkan. Kami ingin menghasilkan buah yang baik, buah yang tetap baik sampai kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Jangan sampai kedatangan-Mu membuat kami tidak Engkau kenal, membuat kami Engkau buang dari hadapan-Mu Tuhan. Tetapi biar kami ingin menyambut Engkau seperti lima darah yang bijaksana, yang membawa minyak, yang membawa pelita, sampai menyambut kedatangan Tuhan. Walaupun di tengah malam, kami harus tetap siap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, berkati para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biar Engkau sendiri yang akan menyertai kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan untuk hari ini saja, tetapi sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan, sertai setiap langkah kehidupan kami. Jamah
pribadi kami masing-masing Tuhan. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Berkati keluarga kami Tuhan dengan damai sejahtera sukacita yang dari Engkau. Berkati usaha pekerjaan kami dengan limpah, supaya kami dapat berbuat baik untuk menolong orang yang mengalami kekurangan. Berkati anak cucu kami, supaya anak kami boleh diberkati Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur padamu Tuhan. Teguhkan firman-Mu ini, di mana sebentar kami akan menerima perjamuan suci, di mana kami boleh membawa roti maupun anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memberikan kehidupan yang baru bagi kami, untuk memberikan semangat yang baru bagi kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan roti dan anggur, supaya setiap orang yang makan minum perjamuan suci, mereka boleh mendapatkan berkat janji Tuhan yang luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena roti dan anggur melambangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan siapa yang makan minum, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku untuk mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana tubuhnya telah dipecah-pecahkan untuk diberikan kepada setiap orang yang percaya, supaya orang yang percaya ini boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya kalau mati dia akan dibangkitkan di akhir zaman, di mana tubuh Yesus ada kuasa yang luar biasa. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa hidup yang kekal. Mari kita makan dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus, di mana darah Yesus telah keluar dari tubuh Yesus di atas kayu salib, melalui kedua tangannya, melalui kedua kakinya yang telah dipaku dan mengeluarkan darah sampai tetes yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dosa-dosanya boleh diampuni dan disucikan melalui darah Yesus. Kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Ada kuasa penyucian dari segala hati yang jahat. Ada kuasa pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur. Mari kami mohon nanti Bu Eli maju ke depan untuk berdoa mengucap syukur atas perjamuan suci, doa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk hari Natal kita serahkan kepada Tuhan, untuk bangsa dan negara, ya, di mana besok tanggal 27 ada pilkada serentak, ya, supaya Tuhan boleh memberkati. Bu Eli. Segala puji dan hormat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, pimpinanmu di dalam kebaktian sore hari ini, disertai dengan perjamuan suci. Kami percaya Tuhan melalui perjamuan suci ini,
melalui jemaat ini Tuhan, kami sudah meminum dan makan, yaitu roti sebagai peringatan bagi Kristus. Dan kami percaya Tuhan, melalui perjamuan suci ini, yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang mengalami ujian yang silih berganti, Tuhan akan berikan kemenangan. Oleh sebab itu, jemaat di tempat ini Tuhan berikan berkat-Mu yang sudah datang pada hari ini, baik di dalam berkat kuat sehat maupun berkat jasmani maupun rohani yang Kau limpahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, juga kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang begitu jelas untuk mengajarkan kami, supaya kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah, buah yang menghasilkan buah yang baik. Karena kami tahu Tuhan, melalui pengajaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan memberkati dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada hari ini, yang sudah meninggalkan rumahnya, bahkan pekerjaannya, dan saat ini datang kepada Tuhan untuk berbuat bakti. Kami tahu Tuhan, segala jerih payah semua kami Engkau tidak akan sia-siakan, tapi Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, juga kami serahkan untuk acara Pilkada pada tanggal 27 November yang akan datang serentak di seluruh Indonesia, baik dari Pilkada Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, dari tingkat provinsi maupun kota-kota maupun kabupaten, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya Tuhan juga akan bekerja. Tuhan akan memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan bukan untuk mementingkan diri pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan benar-benar di dalam pengabdiannya Tuhan, Engkau yang akan sertai, supaya di dalam kepemimpinan ini benar-benar menjadikan masyarakat sejahtera, masyarakat banyak ekonominya akan dipulihkan, dan Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, terutama pilkada yang ada di Kabupaten Nganjuk, di mana Tuhan yaitu jago baik di dalam pilkada Nganjuk ini juga kami serahkan. Kami tahu di dalam pemimpin yang akan datang ini, supaya negara kami semakin hari semakin maju dan semakin baik, dan ekonominya akan baik, rakyat akan mendapatkan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan senantiasa memberikan keadaan yang kondusif, aman, tentram. Baik, kami serahkan TNI Polri yang akan menjaga keamanan pilkada seluruh Indonesia ini Tuhan, biar Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesejahteraan, supaya TNI Polri yang saat ini akan Tuhan menjaga di dalam keamanan pilkada serentak ini, supaya Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan untuk acara kebaktian Natal tanggal 24 yang akan datang Desember ini. Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Walaupun jemaat di tempat ini Engkau tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan sediakan semuanya, segala-gala apa yang kami butuhkan di dalam acara Natal ini. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan, tetapi Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, supaya bisa menyisipkan sebagian berkat untuk persembahan Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam segala pekerjaannya, rumah tangganya, apapun yang dikerjakan semuanya akan mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih Bapa. Dan juga sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biar Engkau sertai, jaga kami semuanya dari tempat ini, supaya kami mendapatkan keselamatan, perlindungan yang dari Tuhan. Engkau kembalikan pada jam-jam ibadah seperti ini Tuhan, baik hari Kamis di dalam persekutuan hari Kamis, Engkau juga akan tolong Tuhan, supaya yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik yang pimpin puji-pujian, yang memberikan renungan firman Tuhan,
kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, supaya di dalam pelayanan di tempat ini semakin hari semakin maju, dan semakin jemaat tempat ini setia untuk beribadah, setia di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Untuk pengumuman bahwa besok hari Kamis ya, kita ada ibadah doa di gereja jam 5 sore, dan hari Minggu ada ibadah ya, Minggu Raya ya, jam 5 sore. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu ya, ini ada selawar ya, ya judulnya teknologi ya, mengganti peran daripada generasi ya. Jadi teknologi ya itu bisa mengubah ya, mengubah generasi ya. Ini sangat penting sekali. Kalau mungkin ada yang mau ikut ya, itu diadakan hari Senin tanggal 18 ya, di gereja GPDI Kertosono, dimulai jam 4 sore ya, yaitu seminar ini sangat penting untuk kita semuanya ya. Antara lain dengan kehadiran HP ya, itu bisa mempengaruhi, mengubah sikap hidup kita sehari-hari ya. Sekarang kalau bapak ibu anak ibu tune duwe HP dewe-dewe, ketoke sak ruang tamu, tetapi sudah tidak ada komunikasi satu dengan yang lain ya. Generasi zaman dengan generasi sekarang itu sudah berbeda. Sekarang umur 2 tahun sudah HP ini. Itu zaman saya dulu ya, saya bawa HP saat lagi di pendekan Warujayeng ini. HP ini Ericsson itu yang bisa untuk membayang kiri itu ya, wah. Dan suaranya sing sekarang kan sudah canggih ya, ada yang pakai lagu-lagu, ada yang diganti dan lain sebagainya ya. Maka dari itu supaya kita bisa mengikuti perkembangan ya, ternyata mengubah generasi itu mulai dari Kejadian ya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Dan kitab Wahyu ya, itu nanti akan diterangkan generasi mana yang hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini. Jadi akhir endingnya itu antara yang berkenan dengan yang tidak berkenan. Seperti firman Tuhan ini ya, yang berkenan itu akan diberkati Tuhan, yang tidak berkenan akan dibuang. Kalau kasarnya pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dibakar. Nah itu ya, antara lain begitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau ikut ya, nanti bisa namanya ditulis saja ya, jadi saya bisa tahu karena apa, terus terang ada kakak di Kertosono, saya ini jemput ya kan, PP nanti pulang juga ngantar PP kan gitu. Nanti orangnya hanya sedikit yang masaknya mau beli ya. Maka dan itu
namanya saja nanti saya akan tahu berapa orang yang ikut begitu ya. Puji Tuhan ya. Dan juga untuk apa namanya Natalan ya, mulai sekarang sudah bisa mulai digalang dananya ya, nanti dikumpulkan kepada Bu Eni dan juga pada Ibu Indah ya, seperti biasa supaya nanti bisa dicatat untuk keperluannya. Dan kehadiran ya, kita akan gereja sekitar ya, jadi nanti kehadiran ditafsirkan atau diperkirakan 100 orang ya, gitu. Saya kira itu mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan dari Ibu. Tidak ada ya. Nanti seragam nanti yang dapat tanggal ya, nanti akan dibagikan untuk seragam. Puji Tuhan ya, ada yang korban untuk memberikan apa namanya seragam ya, saya atas nama Gembala Sidang ucapkan terima kasih kepada yang berkorban, kiranya Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkatnya, amin. Dan juga untuk pemasangan pintu kaca yang kemarin kurang 850 sekarang sudah tertutup. Puji Tuhan, Tuhan juga berkati dengan limpahnya, amin ya. Jadi mohon ya, puji Tuhan ya. Jadi mohon, gereja kita itu kecil saudara ya, tetapi boleh dikatakan ya cinta Tuhan semua, amin, haleluya. Saya kira cukup ya, mari kita akan bangun berdiri, kita akhiri ibadah kita ya. Ya nanti mohon Alun dan Vita untuk tinggal ya, kita bisa ngomong untuk persiapan. Kita bisa menyanyikan doa persatuan.
posone di jero mepet ya. Ya wes, Mepet.